Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Rizky Amelia dengan nomor pokok mahasiswa 112-11383. Saya ada kelas A Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama 6. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai dahsyatnya sakaratul maut dan yang harus dilakukan saat sakaratul maut. Bin Aus radhiyallahu anhu. Ia berkata, kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kematian kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya. Dan di antara dalil yang menegaskan terjadinya proses sakaratul maut yang mengiringi perpisahan jasad dengan ruhnya, firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'at sakaratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahidu, yang artinya, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Al-Qaf surat ke-50 ayat 19. Maksud sakaratul maut adalah kedahsyatan, tekanan dan himpitan kekuatan kematian yang mengalahkan manusia dan menguasai akal sehatnya. Makna bil haq, perkara yang benar, adalah perkara akhirat, sehingga manusia sadar, yakin dan mengetahuinya. Ada yang berpendapat al-haq adalah hakikat keimanan, sehingga maknanya menjadi telah tiba sakaratul maut dengan kematian. Ada juga ayat yang menerangkan tentang sakaratul maut, yaitu sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai kerongkongan, dan katakanlah kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan, dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, dan kepada Robmulah pada hari itu kamu dihalau. Al-Qiyamah surat ke-75 ayat 26-30. Syekh Syadi menjelaskan Allah mengingatkan para hambanya dengan keadaan yang akan terjabut nyawanya. Bahkan ketika ruh sampai pada taraki, yaitu tulang-tulang yang meliputi ujung leher atau kerongkongan, maka pada saat itulah penderita mulai berat. Ia mencari segala sarana yang dianggap menyebabkan kesembuhan atau kenyamanan. Karena itulah Allah berfirman, dan katakanlah kepadanya, siapa yang akan menyembuhkan? Artinya, siapa yang akan meruqyahnya? Dari kata ruqyah. Pasalnya mereka telah kehilangan segalanya terapi umum yang mereka pikirkan, sehingga mereka bergantung kepada para terapi ilahi. Namun, qada dan qadar jika datang dan tiba, maka tidak ada yang ditolak. Sedangkan ada beberapa hadis Nabi yang menguatkan fenomena sakaratul maut. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhum, ia bercerita, menjelang ajal menjemput Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada satu bejana kecil dari kulit yang berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh mukanya dengan seraya berkata, La ilaha illallah, sesungguhnya kematian memiliki sakaratul maut. Dan beliau menegakkan tangannya dan berkata, menuju Rafiqil A'la, sampai akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melemas. Kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, ruhnya akan lepas dengan mudah dan ringan. Malaikat yang mendatangi orang-orang beriman untuk mengambil nyawanya dengan kesan yang baik lagi menggembirakan. Dalilnya hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata tentang proses kematian seorang mukmin, yaitu seseorang hamba mukmin jika telah terpisah dengan dunia menyongsong akhirat, maka malaikat akan mendatanginya dari langit dengan wajah yang putih. Rona muka mereka layaknya sinar matahari. Mereka membawa kafan dari surga serta hanut, yaitu wewangian dari surga. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Berikutnya malaikat maut hadir dan duduk di dekat kepalanya sambil berkata, wahai jiwa yang baik, dalam riwayat jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah
dan keridoannya. Ruhnya keluar bagaikan aliran cucuran air dari mulut kantong kulit. Setelah keluar ruhnya, maka setiap malaikat maut mengambilnya. Jika telah diambil, para malaikat lainnya tidak membiarkannya di tangannya, atau malaikat maut. Sejenak saja untuk mereka ambil dan diletakkan di kafan dan hanut tadi. Dari jenazah disemarakan aroma wangi yang ada di bumi. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menderita saat sakaratul maut? Kondisi umum proses pencabutan nyawa seorang mukmin mudah lagi ringan, namun kadang-kadang derita sakaratul maut juga mendera sebagian orang soleh. Tujuannya untuk menghapus dosa-dosa dan juga mengangkat kedudukannya, sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah. Ibnu Hajar mengatakan dalam hadisnya, kesengsaraan dalam sakaratul maut bukan petunjuk atas hinaan martabat seseorang. Dalam konteks orang yang beriman bisa untuk menambah kebaikannya atau menghapus kesalahan-kesalahannya. Dan kabar buruk dari para malaikat kepada orang-orang kafir, yaitu sedangkan orang kafir maka ruhnya akan keluar dengan susah payah, ia tersiksa dengannya. Nabi menceritakan kondisi sakaratul maut orang kafir atau orang yang jahat dengan sabdanya, yaitu sesungguhnya hamba yang kafir, yang jahat jika akan telah terpisah dengan dunia, menyongsong akhirat, maka malaikat-malaikat yang kasar akan keluar dari langit dengan wajah yang buruk, dengan membawa dari neraka, maka duduk sepanjang mata memandang. Kemudian malaikat maut hadir dan duduk di atas kepalanya dan berkata, "Wahai jiwa yang keji, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya." Maka ia mencabut ruhnya, layaknya mencabut safud, penggerak yang banyak mata besinya, dari bulu wol yang basah. Pentingnya talqin untuk orang yang sedang sakaratul maut. Terlalu sering kita saksikan saat menjenguk orang sakit parah saat sakaratul maut, ketika nyawa telah di kerongkongan. Justru sanak atau kerabatnya lebih asik memainkan atau sebagian lagi terlena dengan obrolan duniawi. Sangat sedikit di antara mereka yang membaca Al-Quran, surat Yasin, tahlil, dan lebih-lebih mentalkin. Ia akan menjemput ajal. Padahal Nabi telah mengajarkan sesuatu yang sangat penting saat ada salah satu keluarga, teman, sanak yang sedang sakaratul maut. Beliau memerintahkan kepada umatnya supaya membaca talqin untuk orang yang akan meninggal dunia. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuntunlah orang yang hampir mati di antara kamu sekalian dengan kalimat tahlil la ilaha illallah." Hadis riwayat Muslim dan Imam 4. Talqin menurut kalimat tahlil kepada seseorang yang sedang sakaratul maut adalah cara untuk mengingatkannya akan kalimat tauhid, sebab orang yang membaca la ilaha illallah di penghujung hidupnya dipastikan akan masuk surga atau mati dalam keadaan iman dan Islam. Umat muslim dianjurkan untuk melakukan talqin kepada orang yang sedang sakaratul maut dengan menyebut la ilaha illallah. Dengan demikian, orang yang sedang menemui ajal tersebut mengingat Allah dan meniru ucapannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuntunlah orang yang meninggal di antara kamu dengan mengucapkan la ilaha illallah, sebab barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Abu Dawud, dikatakan sahih oleh Syekh Al-Bani dalam Misyakatul Musobih. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.